Let's put up on the side. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raja Albi dengan NIM 122370026 dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Selamat datang di konten kali ini, di mana kita akan bahas tentang mata kuliah yang gak kalah penting buat kalian yang berkecimpung di dunia tambang, yaitu valuasi tambang. Penasaran gimana caranya kita menentukan nilai ekonomi suatu tambang? Yuk kita kupas satu persatu mulai dari latar belakangnya. Jadi gini guys, di industri tambang mengetahui potensi cadangan mineral itu baru setengah jalan. Yang lebih penting lagi, gimana kita tahu nilai ekonomi tambang tersebut. Apakah layak dikembangkan atau malah bisa bikin rugi. Nah di sini peran valuasi tambang. Mata kuliah ini mengajarkan kita cara menghitung dan memperkirakan nilai suatu tambang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari cadangan mineral hingga biaya operasional. Ini penting banget untuk memastikan investasi yang dilakukan dalam proyek tambang supaya tidak sia-sia. Oke, langsung saja kita masuk ke inti dari apa yang dipelajari dalam valuasi tambang. 1. Definisi valuasi tambang. Valuasi tambang adalah proses menilai nilai ekonomi suatu tambang berdasarkan cadangan mineral, harga pasar, biaya produksi, dan berbagai resiko yang ada. Ini penting banget buat menentukan apakah suatu tambang layak dioperasikan atau tidak. 2. Metode valuasi. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam melakukan valuasi tambang. Yang pertama, metode Net Present Value atau NPV. Ini metode yang paling umum di mana kita menghitung nilai tambang berdasarkan perkiraan keuntungan di masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Yang kedua, metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Kalau IRR-nya lebih besar dari biaya modal, maka proyek tambang itu dianggap layak. Yang ketiga, metode Payback Period. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutup biaya awal proyek. Metode ini sering dipakai untuk melihat berapa lama kita bisa balik modal. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi valuasi tambang. Nggak cuma metode, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat melakukan valuasi tambang. Seperti harga komoditas. Ini paling utama karena harga mineral seperti emas, batu bara, dan tembaga bisa fluktuatif. Cadangan dan sumber daya. Semakin besar cadangan yang terukur, makin tinggi nilai tambangnya. Biaya produksi dan operasional, ini termasuk biaya pengeboran, pengolahan tenaga kerja hingga transportasi. Resiko lingkungan dan regulasi. Proyek tambang sering menghadapi tantangan regulasi dan potensi dampak lingkungan yang bisa mempengaruhi nilai ekonomi. 4. Studi kelayakan ekonomi tambang. Sebelum tambang mulai beroperasi, kita harus melakukan studi kelayakan ekonomi yang lengkap. Di sini kita mengevaluasi semua aspek teknis, finansial, hukum untuk memastikan bahwa proyek tambang bisa berjalan sesuai harapan. Studi ini juga mempertimbangkan proyeksi harga komoditas, potensi cadangan, dan risiko-risiko yang ada. 5. Tantangan dalam valuasi tambang. Valuasi tambang nggak selalu mudah loh. Ada banyak ketidakpastian seperti perubahan harga komoditas, fluktuasi kurs mata uang, dan risiko politik yang bisa bikin valuasi jadi nggak akurat. Karena itu kita harus memperbarui data dan melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi kesimpulannya, mata kuliah valuasi tambang itu nggak cuma soal menghitung angka-angka, tetapi juga soal bagaimana kita memahami nilai dari tambang yang akan dioperasikan. Ini jadi kunci buat memastikan apakah investasi di bidang tambang itu layak dan menguntungkan. Bagi kalian yang tertarik di bidang tambang, menguasai valuasi tambang bisa jadi keterampilan yang bikin kalian makin siap menghadapi dunia industri yang dinamis ini. Jadi jika kalian merasa informasi ini berguna, jangan lupa share dan tag teman-teman kalian yang lagi belajar atau tertarik di dunia pertambangan. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan semangat untuk belajar.